Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar teknik-teknik konseling. Urgensi teknik-teknik konseling. Yang pertama, karena pada dasarnya setiap orang akan senantiasa berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, baik yang bersifat biologis, psikis, sosial, maupun spiritual. Namun, seringkali pada pemenuhan kebutuhan tersebut mengalami hambatan dan kegagalan, sehingga akan memunculkan perasaan yang tidak nyaman, frustasi, atau bahkan depresi. Pada situasi seperti itulah, setiap orang merasakan pentingnya bantuan orang lain. Kehadiran orang lain yang dapat membantu memecahkan masalahnya dirasa sebagai anugerah karena dapat membalikkan posisi dirinya kepada situasi yang nyaman. Sehingga dalam hal ini, peranan para helper, khususnya konselor, sangat penting. Karena sebagai tenaga profesional, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan konseling kepada orang lain, agar mampu mengembangkan kehidupannya yang sejahtera. Oleh karena itu, dalam tugasnya sebagai seorang helper, seorang konselor sangat diwajibkan untuk mempelajari, menguasai, serta mempraktikkan teknik-teknik konseling agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat memberikan bantuan kepada konseli dengan maksimal. Selain itu, dengan mempelajari teknik-teknik konseling, mampu memberikan landasan bagi konselor untuk membedakan tingkah laku yang normal rasional dengan yang abnormal irasional, serta membantu memahami penyebab tingkah laku dan cara untuk membantu dalam penyelesaiannya. Kriteria pemilihan teknik konseling. Yang pertama, mudah dilakukan oleh konseli. Hal ini bertujuan agar konseli dapat dengan mudah merealisasikan teknik konseling yang telah dipilih. Yang kedua, sesuai dengan kemampuan konseli. Hal ini bertujuan agar teknik konseling yang telah dipilih tidak memberatkan sehingga konseli dapat melakukannya dengan efektif. Yang ketiga, sesuai dengan permasalahan yang dialami konseli. Hal ini bertujuan agar teknik konseling yang telah dipilih dapat tepat sasaran. Yang keempat, mengarah pada ketercapaiannya tujuan konseli. Hal ini bertujuan agar teknik konseling yang telah dipilih terarah dan tidak melenceng dari tujuan awal konseling. Yang kelima, didukung oleh teori konseling. Hal ini bertujuan agar teknik dan teori konseling dapat berjalan selaras untuk menyelesaikan permasalahan konseli. Dan yang terakhir, didukung oleh kemampuan pengetahuan konselor. Konselor yang berpengalaman sering mendiskusikan dengan klien tentang strategi yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan reaksi klien sehingga dapat memperoleh sesuatu yang lebih penting guna mengajak klien untuk bekerja sama dalam intervensinya. Prosedur umum dalam konseling dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama, menentukan masalah, kedua, pengumpulan data, ketiga, analisis data, keempat, diagnosis, kelima, prognosis, keenam, terapi, ketujuh, evaluasi atau follow up, bisa disebut juga dengan tindak lanjut. Teknik bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Teknik konseling behavioral. Teknik konseling behavioral atau TKB atau juga disebut dengan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT merupakan salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu klien agar dapat menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan dapat memenuhi gaya hidup tertentu dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Untuk jenis-jenis teknik konseling behavioral antara lain adalah relaksasi, desensitisasi sistematis, biblioterapi, modeling, dan assertive training.
Pengertian teknik humanistik. Humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Teknik konseling berbasis humanistik. Yang pertama yaitu kursi kosong. Kursi kosong merupakan salah satu teknik terapi Gestalt yang paling terkenal dan banyak digunakan. Teknik kursi kosong merupakan salah satu permainan peran. Teknik kursi kosong mengacu pada teori Gestalt yang memandang positif pada manusia, bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu dan manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Atas dasar inilah terapi Gestalt bertujuan untuk membantu orang agar mampu mengembangkan dirinya sendiri, mencapai kematangan dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada sosiodrama. Sosiodrama dipergunakan sebagai salah satu teknik untuk memecahkan masalah-masalah sosial dengan melalui kegiatan bermain peran. Di dalam sosiodrama ini, seorang akan memerankan suatu peran tertentu dari situasi masalah sosial. Lalu, sosiodrama adalah permainan peran yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Selanjutnya yaitu teknik konseling berbasis postmodern. Teknik konseling berbasis postmodern adalah sebuah konseling singkat yang berfokus pada solusi. Dalam pemikiran postmodern, bahasa dan penggunaannya menciptakan makna dalam cerita-cerita yang disampaikan oleh individu. Charles Ward dan Jackson 2004 menyatakan bahwa konseling singkat berfokus solusi cocok untuk setting sekolah karena mampu memberikan konseling yang efektif dan waktu yang lebih singkat. Strategi dalam konseling berbasis postmodern integratif antara lain pertanyaan berskala, pertanyaan eksepsi, pertanyaan keajaiban, dan teknik kreatif naratif. Itu dia tadi penjelasan tentang konsep dasar teknik konseling. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.